warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian kali ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga nanti bisa menerima pembelajaran yang saya berikan kepada kalian. Dan semoga hasil yang kita capai nanti menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan untuk agar lebih mendapatkan apa yang kita tujukan, silakan anak-anak untuk berdoa sebentar kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semuanya menjadi ibadah dan amal yang soleh. Silakan berdoa. Dan untuk pertemuan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan bilangan untuk mengerjakannya dengan rumus-rumus tertentu. Ini saya berikan contoh, yaitu X ditambah Y pangkat 3. Berarti di sini kita awali dengan bilangan 1 karena koefisiennya 1 dikalikan X, pangkatnya yang tertinggi diambil tertinggi berarti 3, dikalikan Y dimulai dari pangkat yang terkecil berarti pangkat 0, ditambah koefisien yang pertama kedua berapa? Oh 3, berarti di sini 3. X pangkat berapa? Di sini berarti turun, yaitu pangkat 2. Y-nya naik, berarti pangkat 1. Ditambah, koefisiennya berapa? 3. Berarti X-nya turun, pangkat 1. Dikalikan Y-nya naik, yaitu pangkat 2. Ditambah, koefisien yang terakhir 1. X-nya berarti turun, pangkat 0. Y-nya naik, pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat, kita harus ingat bahwa variabel atau bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Sehingga di sini X pangkat 3 dikalikan 1 ditambah 3 X pangkat 2 Y-nya pangkat 1 sama saja dengan Y ditambah 3 X-nya pangkat 1 berarti ya X, Y-nya pangkat 2 ditambah 1 kali 1 berarti ini kalikan Y pangkat 3. Dan kita uraikan bilangan berapapun kalau dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan atau variabel itu sendiri. Sehingga di sini 3x kuadrat Y ditambah 3xy kuadrat ditambah Y pangkat 3. Jadi muaris atau pola bilangan pada segitiga Pascal bisa digunakan untuk menentukan koefisien ini tadi. Nah nanti kalau misalkan di sini pangkatnya 5 bagaimana Bu? Kalau pangkat 5 berarti ya kita lihat. Ini tadi pangkat 3, ini berarti pangkat 4, ini pangkat 5. Berarti pakai yang ini. Nah nanti kalau misalkan di sini itu pangkatnya 10 Bu, berarti di sini kita harus menentukan atau membuat barisan dari segitiga Pascalnya, baru kita bisa menentukan koefisiennya. Saya yakin anak-anak bisa mengerti, nanti bisa dicoba. Oh, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau di sini negatif bagaimana Bu? Ini hanya mengikuti. Nanti berarti diawali kalau pangkatnya positif, pangkatnya bilangan genap, berarti diawali dengan positif. Kalau pangkatnya ganjil, berarti diawali dengan bilangan negatif. Itu untuk negatif pada tanda yang kedua. Nah, sekarang saya lanjutkan, yaitu untuk menentukan baris bilangan yang ditentukan oleh rumus secara umum. Jadi nanti anak-anak langsung saja saya berikan rumus umumnya, bahwa kita untuk menentukan suku ke N itu ada rumus secara mutlak. Karena pada yang kemarin kalian diberikan rumusnya adalah rumus penentuan dari sisi bilangan yang ada. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya, anak-anak saya berikan dulu mana yang dinamakan dengan suku, mana yang dinamakan dengan selisih atau beda. Contohnya begini. Unsur pada barisan itu ada 2, yaitu beda. Kemudian yang kedua adalah suku. Ya. Jadi sini tentukan beda dan suku pada barisan berikut. Di sini ada barisan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kita lihat, ini 1, ini yang namanya dengan suku. 3 itu namanya suku.
5 itu suku dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan suku. Sekarang yang dinamakan dengan jadi suku itu 1, 3, 5, 7, 9. Beda itu bisa juga dikatakan dengan selisih. Jadi selisihnya antara 1 dengan 3 itu berapa? Ketika diambil 1 berarti selisihnya 2. Selisihnya 2. Ini yang dinamakan dengan beda. Berarti bedanya di sini adalah 2. Sedangkan suku karena tadi ini terdiri dari beberapa bilangan, maka yang pertama ini dinamakan dengan U1, ini U2, ini U3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kamu diminta secara umum atau tentukan suku yang ke-20 pada barisan di atas. Nah, ini banyak sekali anak-anak. Berarti kamu harus, kalau cara manula seperti yang kemarin, maka di sini kamu harus menambahkan 2, 2, 2 dan seterusnya. Kalau bilangannya sedikit mudah, tapi kalau bilangannya banyak, di sini kita bisa menggunakan rumus umumnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. UN di sini yang diminta suku yang keberapa? Suku yang ke-20. Berarti U20 sama dengan A itu apa? A tadi kita mengenal adalah U1. Berarti di sini bisa 1 ditambah N-nya yang keberapa? Ke-20. Dikurangi 1 sudah rumus, dikalikan beda tadi adalah selisih, berarti di sini dikalikan 2, hasilnya 1 ditambah 19 dikalikan 2, ini dapat 1 ditambah, ini kalau dikalikan dapat 38, berarti 39. Jadi suku yang ke-20 untuk barisan ini tadi adalah 39. Jadi mudah. Nah, sekarang misal kamu diminta menentukan suku yang ke-40. Nah, langsung aja dimasukkan. Berarti U di sini 40, satunya tetap, ini diganti 40 dikurangi 1 bedanya tetap dan seterusnya. Saya kira anak-anak itu bisa dimengerti, ya. Sekarang kita lanjutkan saja untuk materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang jumlah dari suku. Jadi kalau ini tadi kalian hanya menentukan suku yang keberapa, kalau nanti bisa ditentukan atau yang diminta jumlahnya, berarti kamu harus menghitung keseluruhan ini. Jadi kalau misalkan diminta tentukan jumlah suku yang ke-30. Contohnya, tentukan jumlah suku yang ke-20. Berarti karena yang diminta di sini adalah jumlah suku, itu adalah SN. SN itu rumus secara umumnya adalah setengah dikalikan N dikalikan 2A plus N-1 kali B. Sekarang kita masukkan, yang diminta adalah suku yang ke-20, berarti S20. Setengah itu rumusnya, N berarti 20. 2 rumusnya, A tadi adalah suku yang pertama, berarti suku yang pertama adalah 1 ditambah N berarti 20 min 1 dikalikan B tadi adalah bedanya yaitu 2. Berarti di sini 10, ini adalah 2 ditambah 19 dikalikan 2. Berarti di sini 10 dikalikan 2 ditambah 38 sama dengan 10 dikalikan ini adalah 40, berarti di sini adalah 400. Jadi jumlah suku sampai 20 itu menghasilkan 400. Pada materi kali ini kalian hanya membedakan mana yang ditanyakan UN atau SN. Kalau UN berarti kita memakai suku yang keberapa.
Sedangkan kalau yang ditanyakan itu jumlah suku, berarti kita pakai SN. Saya kira anak-anak bisa. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini, tapi sebelum saya pamit, silakan anak-anak nanti mengerjakan LKS-nya nomor 13478 pada halaman 10. Dan selain itu, anak-anak juga harus mempersiapkan pertemuan yang akan datang, yaitu ulangan harian. Materi mulai dari awal sampai pertemuan hari ini, baik dari saya, Pak Wir, ataupun Pak Asis. Saya yakin anak-anak bisa bergembira selalu, semangat selalu, agar semuanya menjadi lancar. 8